warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah jemaah salat subuh dimulakan Allah. Kita lanjut ngaji mudzakarah fikih, melanjutkan tentang bab puasa. Sebelumnya kita buka majelis kita dengan kirim al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwajih wa alihi. Syekhana Zalal bin Abdullah Syekh Muhammad bin Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mali bari Allah maafkan kita ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita membahas tentang puasa, bertepatan sekali. Kemarin sudah kita bahas tentang syaratnya puasa, rukunnya puasa, sunnah-sunnahnya puasa. Bahwa rukunnya puasa itu cuma dua saja, yaitu niat dan nahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Karena namanya saum atau siam itu imsak atau menahan. Itu artinya secara bahasa. Lalu kemudian apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Berbicara tentang membatalkan, maka di sini ada dua tingkatan. Ada dua macam. Yang pertama membatalkan pahalanya puasa. Puasanya sendiri itu masih sah, tetapi pahalanya batal, pahalanya hilang. Maka itu amalan-amalan yang tidak sampai membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahala puasa. Di antaranya ghibah, kemudian bohong, berbicara yang kotor dan seterusnya. Begitu juga mata juga begitu, memandang hal-hal yang diharamkan. Telinga juga mendengar hal-hal yang diharamkan dan lain sebagainya. Jadi itu puasanya masih sah secara syariat, tetapi pahalanya di sisi Allah terhapus alias hilang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang membatalkan puasanya itu sendiri. Membatalkan puasanya itu sendiri. Kita sekarang langsung berbicara tentang yang membatalkan puasa itu sendiri. Yang membatalkan puasa itu yang pertama adalah murtad. Al-mufattirul awal, yang membatalkan puasa yang pertama, ar-riddatu adalah murtad. Wahia murtad itu qat'ul Islam, memutus Islam, memutus agama Islam, biniyatin dengan niat, au qaulin atau ucapan, au fi'lin atau perbuatan atau gerakan. Walau kanatir riddatu, walaupun murtad itu lahdatan wahidah, walaupun hanya sekejap saja. Jadi kalau murtad, naudzubillah, murtad itu bisa dengan niat, bisa dengan hati, bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Jadi walaupun tidak ngomong apa-apa, tetapi hatinya melenceng dari jalan yang lurus, maka langsung dia murtad, keluar dari Islam. Contoh, di dalam hatinya dia meremehkan amalan puasa, atau dia mungkin mengatakan, meyakini bahwa puasa itu tidak wajib sebenarnya. Tidak wajib, padahal sebenarnya sudah diwajibkan oleh Allah. Ma'lumun minad dini bid-darurah. Termasuk sesuatu yang termasuk dalam agama, dan itu semua orang sudah tahu. Bahwa puasa bulan Ramadan itu wajib. Kemudian hatinya meyakini, ini tidak wajib. Maka itu bisa murtad. Atau mungkin meyakini bahwa akan ada nabi selepas Nabi Muhammad. Ini bertentangan dengan akidah.
Walaupun tidak ngomong, tidak berbuat, tetapi hatinya begitu meyakini seperti itu, naudzubillah, maka dia murtad. Puasanya langsung batal. Walaupun hanya sekejap, walaupun cuma 5 detik, kemudian dia syahadat lagi, astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah, syahadat lagi, maka puasanya hari itu sudah batal. Atau dengan ucapan juga sama. Nah, hal-hal yang membuat murtad dengan ucapan, mungkin menghina nabi atau menghina Tuhan, atau mengatakan hal-hal yang wajib di dalam syariat itu tidak wajib dan seterusnya, itu juga membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Kemudian yang pertama, murtad. Jadi murtad walaupun hanya sekejap, kemudian dia mungkin balik lagi taubat, maka puasanya batal. Kemudian yang kedua, al-mufattiru tsani al-haidu wan nifasu wal wiladah. Haid, nifas, melahirkan. Haid, nifas, melahirkan. Itu langsung jadi satu paket. Haid, nifas, dan melahirkan ini khusus terjadi hanya pada wanita saja. Di tengah-tengah puasa, jam 12, kalau keluar darah haid, maka langsung batal puasanya. Atau tengah-tengah hamil tua, masih puasa, masih kuat puasa, ternyata jam 4 sore melahirkan, langsung puasanya batal. Jadi melahirkan bayi atau bakal bayi, itu juga batal puasanya. Bakal bayi maksudnya keguguran, tidak bentuk bayi, mungkin gumpalan darah atau gumpalan daging, sudah hampir jadi bayi, mungkin keguguran, maka itu juga batal puasanya. Oke, jadi 3 langsung, haid, nifas, melahirkan. Karena nanti kalau nifas, ini kan selepas melahirkan langsung dia nifas, maka itu juga nifas sama seperti haid, maka langsung dia puasanya batal. Kemudian yang ketiga, al-mufattiru tsats, yang ketiga adalah al-jununu, gila. Kalau tiba-tiba siang hari gila, maka langsung batal puasanya. Gila dalam artian memang gila, secara medis memang gila, akalnya hilang, maka itu puasanya batal. Walau lahdzatan, walaupun cuman sebentar. Mungkin ada gila yang cuman sebentar, kemudian balik lagi normal, maka itu sudah membatalkan puasanya. Kemudian yang keempat, al-mufattirur rabi', yang keempat, al-ighma'u was-sukru. Al-ighma'u pingsan, was-sukru dan mabuk. Jadi hilang akal. Tadi gila ya, gila. Kalau sekarang hilang akal. Hilang akal alias pingsan. Idza amma jami'an nahar, kalau pingsannya itu seluruh siang hari, seluruh waktu puasa. Mulai habis sahur pingsan, bangun-bangun isya, maka puasa hari itu dia batal. Udah sahur, nawaitu shauma qadinah, niat, pingsan. Kemudian bangun-bangun isya, berarti kan menghabiskan seluruh masa puasa, maka puasa itu batal. Jadi pingsan itu membatalkan puasa kalau menghabiskan seluruh waktu puasa. Tetapi kalau sempat sadar, amma idza afaqa, adapun kalau sempat sadar, walau lahdzatan wahidah, walaupun cuma sebentar aja, sahha shaumuhu, maka puasanya sah. Ya. Kayak tadi habis sahur langsung pingsan, bangun-bangun jam 12, kaget tadi pingsan malam, tahu-tahu langsung siang, kaget matahari pingsan lagi. Kemudian sampai isya, puasanya sah, karena dia sempat sadar walaupun cuma sebentar. Jadi pingsan, ada catatan, berarti kan pingsan membatalkan puasa kalau dia menghabiskan masa puasa. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Kalau semuanya pingsan, maka dia puasa hari itu batal, wajib
qadha, diganti. Kemudian kalau misalkan sempat sadar di tengah-tengah puasa itu, walaupun cuma sebentar sadarnya, 3 detik mungkin, nah, maka puasanya sah. Allahu Akbar. Begitu juga dengan mabuk ya, begitu juga dengan mabuk. Mabuk yang mungkin ya mungkin mabuk kendaraan sampai hilang akal maksudnya. Ini maksudnya hilang akal. Kalau mabuknya itu hilang akalnya itu sampai menghabiskan menghabiskan masa puasa, maka puasanya batal. Tapi kalau sempat sadar, akalnya kembali, walaupun cuma sebentar, puasanya sah. Itu yang keberapa? Yang keempat. Kemudian yang kelima, al-mufattirul khamis, yang kelima adalah al-jima'u, jima', hubungan intim atau hubungan suami istri. Idza jama'a, apabila dia apabila dia berhubungan amidan dengan sengaja. Aliman bit tahrim, dan mengetahui keharaman jima' itu. Ya tentu dengan sengaja, kalau nggak sengaja itu sudah enggak urusan ya. Jadi sengaja dan dia tahu bahwa ini haramkan. Jadi jima, berhubungan suami istri, walaupun tidak sampai keluar mani. Maaf, walaupun tidak sampai keluar air mani. Jadi walaupun cuma sebentar, maka batal puasanya. Walaupun cuma sebentar, maka batal puasanya. Yang kelima, saya ulangi lagi, hubungan suami istri walaupun tidak sampai keluar air mani. Selepas itu berikutnya al-istiqa'atu adalah muntah dengan disengaja. Nanti terkait dengan jima ya, terkait dengan berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, nanti ada pembahasan tersendiri. Jadi orang yang sengaja membatalkan puasa pada siang hari bulan Ramadan dengan cara berhubungan badan, maka dia nanti ada hukuman berat. Nanti akan kita bahas lepas terakhir menghabiskan hal yang membatalkan puasa. Tadi yang keenam ya. Saya ulangi, yang pertama murtad. Kemudian yang kedua gila. Yang ketiga haid, nifas, melahirkan. Yang ketiga haid, nifas, melahirkan. Kemudian yang keempat hilang akal sebab pingsan, kemudian ataupun mabuk. Kalau hilang akal sebab tidur gimana? Hilang akal sebab tidur tidak apa-apa. Hilang akal sebab tidur, maka itu tidak membatalkan puasa. Walaupun menghabiskan puasa, mulai sahur, habis sahur tidur, bangun-bangun sampai isya, maka itu puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Ini terlepas bicara dengan yang lain ya. Nah, jadi kalau khusus puasa, bagian puasa, nah, kalau hilang akalnya sebab tidur, walaupun menghabiskan masa puasa, puasanya sah. Kemudian yang kelima, tadi hubungan badan, jima, hubungan badan. Kemudian yang keenam adalah keluar air mani, mengeluarkan air mani dengan disengaja. Mengeluarkan air mani dengan disengaja. Disengaja entah dengan dirinya sendiri atau sengaja memang dengan melalui istrinya atau bagaimana. Nah, pokoknya mengeluarkan air mani dengan disengaja maka batal. Tapi kalau nggak disengaja, tidur atau mimpi basah, dilihat ada air mani, maka itu tidak batalkan puasa. Tidak batalkan puasa. Allahu Akbar. Itu yang
Yang keberapa? Yang keenam. Yang ketujuh adalah al-istiqa'atu, muntah dengan disengaja. Yang ketujuh al-istiqa'atu, muntah dengan disengaja. Jadi menyengaja muntahnya itu yang membatal. Tapi kalau muntahnya sendiri tidak batal. Menyengaja muntahnya itu sendiri yang batal. Tapi kalau muntahnya tidak batal. Ya kalau muntah nggak disengaja, mungkin karena naik kendaraan mabuk, kemudian muntah, nggak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja memuntahkan, nah, mungkin dicolok tenggorokannya, atau mungkin dia sengaja nyari bau-bau yang membuat dia mual kemudian muntah, maka itu membatalkan puasa. Kemudian selepas itu yang terakhir, masuknya sesuatu dari lubang-lubang yang terbuka. Yang terakhir, masuknya sesuatu dari lubang-lubang yang 5. Lubang 5 itu apa saja? Telinga, hidung, mulut, jalan depan, jalan belakang. Telinga, hidung, mulut, jalan depan, jalan belakang. Masuknya sesuatu melalui lubang itu, maka membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Tetapi ada beberapa catatan. Mulai dari telinga. Telinga yang membatalkan apakah langsung begitu ini masuk sedikit langsung batal? Atau bagaimana? Catatannya, batasan yang membatalkan ketika masuk di telinga adalah yang kalau rongga yang sudah tidak bisa digapai lagi dengan memasukkan jari kelingking. Jadi kalau kelingking kan sampai pol, kan tidak bisa sampai segini, kan tidak bisa, paling cuma sampai ruas pertama, ya kan? Maka kalau sudah melebihi batas itu, maka batal. Jadi kalau masih di bagian yang masih bisa dicapai oleh jari kelingking, maka itu masih tidak membatalkan. Maka nanti hati-hati kalau pakai cotton bud atau pakai yang lain, masuk melebihi batas itu, puasanya batal. Itu telinga. Kemudian hidung juga sama. Hidung juga sama. Ketika masih batas yang bisa dicapai oleh jari, maka tidak membatalkan. Tapi kalau sudah sampai melewati batas itu, yang kalau misalkan kita hirup air terasa panas, maka itu membatalkan. Istinsyak menghirup air ketika wudhu waktu puasa masih sunnah. Yang makruh itu mubalaghah. Yang makruh itu berlebihan. Tapi kalau di luar puasa itu sunnah mubalaghah. Mubalaghah itu maksudnya sangat ya, maksudnya dihirup gitu. Atau kemudian kumur-kumur di luar puasa itu sunnah mubalaghah. Maksudnya semua kumur-kumur sampai mendekati tenggorokan, itu namanya mubalaghah. Kumur-kumur kok di luar puasa sunnah, tapi kalau di dalam puasa mubalaghahnya makruh, tapi kumur-kumurnya masih sunnah. Kumur-kumurnya masih sunnah. Kan ada seger-segernya. Ya kalau asalkan kita sudah membuang air kumur itu 100%, nggak ada yang ditahan sedikit pun, maka seger-seger itu dimaafkan, tidak masalah. Jadi ketika wudhu waktu puasa, kumur-kumurnya masih sunnah. Yang makruh adalah mubalaghah. Mubalaghah sampai sedikit lagi dah masuk ke tenggorokan. Nah itu batal. Makruh maksudnya makruh mubalaghah. Tapi kumur-kumurnya masih sunnah. Telinga sudah, hidung sudah, mulut. Apakah begitu langsung masuk mulut langsung batal? Tidak. Yang membatalkan apa? Ketika ditelannya. Ketika sampai ditelan, maka baru batal. Jadi kalau hanya masuk di mulut, tidak batal. Masukkan permen, batal? Belum tentu. Kalau ditelan, batal. Kalau nggak ditelan, tidak batal. Masukkan sate ke mulut,
tidak langsung batal. Nggak langsung batal. Masukkan es krim, kumur-kumur dengan air jeruk, tidak batal. Kalau ditelan baru batal. Jadi batasnya, ada batasnya. Ada batasnya. Jadi mulut itu ya, mulut itu kalau bisa diistilahkan memang dia itu barzakh. Barzakh itu antara luar dengan dalam. Kalau di bab puasa, mulut ini, lidah, gigi ini masih anggota luar. Sehingga kalau masuk sesuatu ke mulut, asalkan belum tertelan, nggak batal puasanya. Karena masih dihitung anggota luar. Tapi kalau bab mandi junub, mandi besar, wajib nggak kumur-kumur? Wajib nggak bersihkan mulut? Nggak wajib, karena dia termasuk anggota bagian dalam. Jadi kalau bab mandi, dia bagian dalam, nggak wajib dibasuh. Kalau kumur-kumur, misalnya mulut. Tapi kalau dalam berpuasa, itu maksudnya bagian luar. Sehingga asalkan masuk mulut, asalkan nggak ditelan, maka itu tidak membatalkan puasa. Itu catatannya. Nah, adapun kalau jalan depan, jalan belakang, itu asalkan masuk, maka sudah batal. Masuk, maka batal. Maka jangan sampai biasanya perempuan, maaf, kalau misalkan istinja atau membersihkan dari buang air kecil, jangan sampai jarinya itu masuk ke lubang. Kalau sampai masuk, maka caranya ya dibersihkan dengan perut atau perut jari, itu tidak masalah. Tapi kalau sampai jarinya masuk, maka itu bisa batalkan puasa. Begitu juga dengan jalan belakang. Kalau sampai jari sempat masuk atau apalah itu yang masuk, maka bisa batal puasa. Jadi itu catatannya. Kalau mata gimana mata? Tetes mata. Gimana? Batal nggak puasanya? Tidak batal, karena tidak masuk tidak terhitung rongga. Yang dihitung rongga tadi apa aja? 5 saja. Telinga, hidung, mulut, jalan depan, jalan belakang. Mata tidak termasuk. Walaupun kan terasa tuh, kalau kadang-kadang terasa di tenggorokan. Jadi tidak termasuk mata, tidak termasuk bagian rongga yang menyampaikan sesuatu kepada bagian dalam. Sekarang kalau suntik, gimana? Kalau suntik vaksin, gimana tuh? Kan masuknya tidak lewat lubang, tuh gimana tuh? Itu ditafsir, diperinci. Jarum yang masuk ke badan tidak melalui rongga-rongga itu, atau sesuatu yang masuk ke badan tidak melalui rongga-rongga itu, maka diperinci. Yang pertama, kalau yang dimasuki itu bukan suplemen makanan, maka tidak batal. Bukan suplemen, vaksin, atau mungkin obat sakit, kemudian sakit gatal atau gimana, suntik, maka itu tidak batal. Tapi kalau infus, batal. Jadi infus, kan orang bisa kuat tuh, tidak makan, bekal aja infus 2 botol, kuat di atas puasa, tidak makan sama sekali. Walaupun berhari-hari juga kalau infus masuk, maka itu. Jadi kalau yang dimasukkan itu suplemen makanan, batal puasanya. Kemudian kalau yang dimasukkan itu bukan suplemen makanan, obat ataupun yang lainnya, maka itu tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Kita ulangi lagi dari yang pertama. Yang pertama yang membatalkan puasa, murtad. Yang kedua, gila. Yang ketiga, haid, nifas, melahirkan. Yang keempat, hilang akal. Hilang akal sebab pingsan ataupun mabuk.
Kalau tidur enggak ya, kalau tidur enggak. Tapi lihat tadi pingsan ada catatannya. Pingsan membatalkan puasa kalau menghabiskan masa puasa. Menghabiskan masa puasa. Jadi mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari itu semua pingsan, maka puasanya batal. Tapi kalau sempat sadar, puasanya sah, puasanya tidak batal. Itu yang keempat. Yang kelima, jima alias berhubungan badan. Alias berhubungan badan. Kemudian yang keenam mengeluarkan air mani dengan disengaja. Mengeluarkan air mani dengan disengaja. Yang ketujuh, muntah dengan disengaja. Kemudian yang kedelapan, terakhir yang kedelapan, masuknya sesuatu dari jalan yang lima, lubang yang lima. Dari lubang yang lima. Kemudian terakhir tadi saya membahas terkait dengan jima atau hubungan badan. Orang yang membatalkan puasa dengan hubungan badan siang hari bulan Ramadan, maka dia yang pertama dia berdosa. Kemudian yang kedua, dia wajib mengqadha hari yang dia batalkan dengan puasa itu. Yang ketiga, dia wajib kafarah uzma. Kafarah uzma itu denda besar, hukuman besar. Apa kafarahnya? Dia harus mengerjakan salah satu dari tiga ini. Salah satu dari tiga. Yang pertama, merdekakan budak. Kalau nggak nemu budak, bukan milih ya, tapi berurutan. Kalau nggak nemu, baru yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. 60 hari berturut-turut. Kalau sempat bolong, ulang lagi dari awal. Kemudian yang ketiga, kalau tidak mampu dia, mungkin karena saking tuanya atau mungkin dia sakit yang tidak bisa puasa sampai selama itu. Nah, kemudian yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin, tidak harus. Jadi dalam sehari langsung boleh. Pokoknya 60 orang miskin, setiap satu orang miskin satu mud. Satu mud itu 6 ons. Jadi 6 ons kalau dikalikan 60 orang berapa itu? 6, pokoknya setiap satu orang miskin 6 ons beras. 6 ons beras. Itu satu mud. Ya. Karena kalau zaman sekarang sudah nggak nemu budak, maka pilihannya tinggal dua. Puasa 2 bulan berturut-turut sebagai gantinya ya. Berarti kan dia puasanya 61. Yang satu hari dia mengqadha puasa yang dia batalkan itu. Nah, kemudian yang kedua, yang 60 hari lagi sebagai itu namanya kafarah uzma, denda besar. Karena dia membatalkan puasanya dengan jima disengaja pada siang hari bulan Ramadan. Kalau dia nggak mampu, baru ngasih makan 60 orang miskin. Satu orang miskin, satu mud itu kurang lebih 6 ons beras. Kalau nggak mampu lagi, miskin, nggak punya apa-apa, gimana? Puasa nggak kuat, ngasih orang miskin juga nggak punya apa-apa. Dia sendiri miskin, gimana itu? Tapi berani-berani membatalkan puasa dengan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Kalau dia tidak mampu puasa, tidak mampu juga memberi makan orang miskin 60, maka ada dua pendapat. Yang pendapat pertama, jadi tanggungan dia sampai dia mampu. Jadi kalau dia mungkin beberapa tahun kemudian dia sukses, kemudian dia jadi orang kaya, mampu bayar, maka dia bayar. Nunggu sampai dia mampu. Atau yang kedua, bebas. Jadi karena dulu memang terjadi zaman Nabi dulu memang terjadi. Nah, bahwa ada orang laporan, ya Rasulullah, saya batalkan puasa saya nih. Saya jima hubungan badan siang hari bulan Ramadan. Ya udah, kamu seorang kafarah. Kamu budak. Oh, saya tidak kuat beli budak. Nah, ya udah kamu puasa 60 hari. Nah, saya 30 hari aja tidak kuat, saya sudah batal sama jima, gimana 60 hari? Ya udah kamu kasih makan 60 orang miskin. Nah,
Saya yang paling miskin saya di kampung nih. Nah, ya udah, kamu udah nggak ada kewajiban apa-apa kamu. Pasrah aja. 30 hari nggak kuat sudah batal puasanya, apalagi 60 hari. Kemudian kasih makan orang muslim, saya paling miskin di kampung. Gimana? Sudah. Jadi ada dua pendapat. Maka yang pertama dia jadi tanggungan sampai dia mampu. Kalau dia sudah sempat mampu, maka nanti dia bayar wajib. Tapi kalau pendapat yang kedua, maka dia dibebaskan. Itu berat. Apa namanya? Kafarah bagi orang yang membatalkan puasa dengan sebab jima atau hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Karena sudah dihalalkan malam hari, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Allahu Akbar. Sampai sini ada pertanyaan? Monggo. Terkait hal-hal yang membatalkan puasa. Oke. Berarti Indah itu berarti suami istri itu sama ya? Oh iya, ini catatan penting. Yang wajib denda, siapa yang wajib denda? Apakah suami istri atau bagaimana? Yang wajib denda hanya laki-laki saja. Yang wajib denda hanya laki-laki saja. Nah, kenapa begitu? Karena nanti persyaratannya gini. Persyaratannya orang yang denda besar ini adalah dia memang batalnya puasa itu dengan jimaknya itu sendiri. Kalau dia sudah makan duluan, puasanya sudah batal duluan, baru kemudian jima, tidak masalah, tidak ada, wah bisa nih, gitu. Jangan begitu. Jadi kalau dia sudah batal duluan, mungkin batal karena apalah, mungkin makan atau bagaimana, kemudian dia jima, maka itu tidak kena kafarah uzma itu. Ya, tapi dosa tetap dosa. Maksudnya nanti dia tidak terkena kafarah uzma tadi itu. Ya, kafarah uzma. Yang terkena kafarah uzma ini, denda besar ini, kalau dia batalnya memang dengan sebab jima itu. Nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu langsung dia jima, batal puasanya. Ada celah. Sama seperti zakat ya, sama seperti zakat. Zakat kan bisa diakali gitu. Maksudnya kan, wah mumpung sebentar lagi haul, langsung dikurangi nisabnya biar tidak wajib zakat. Penting ulang lagi nih haulnya kan gitu. Ya itu dan safar kan orang enggak diwajibkan puasa. Ya, terkecuali nanti kalau apa namanya hal-hal kondisi-kondisi yang tidak wajib puasa kayak rukhsah, safar kayak gitu, itu tidak masalah. Asalkan dia memang niat rukhsah. Maksudnya dia ketika safar saya niat rukhsah ngambil tidak puasa. Nah, maka itu tidak terkena kafarah uzma. Jadi terkena kafarah uzma yang si laki-laki. Kenapa yang laki? Kenapa perempuan tidak kena? Karena si perempuan dia batalnya itu bukan karena jimanya. Dia batalnya itu karena masuknya sesuatu melalui lubangnya itu. Jadi yang disebutkan sebagai jima yang membatalkan itu adalah jima yang sempurna. Jima yang sempurna itu bagaimana? Minimalnya jima dalam hukum fikih itu adalah memasukkan kepala zakar. Memasukkan bagian kepala zakar itu, kalau sampai situ masuk, maka baru dikatakan jima yang sempurna. Tapi kalau baru setengah masuknya, setengah kepala ya, bukan setengah seluruhnya, setengah kepala, maka itu belum dikatakan jima, belum batal. Tapi si perempuan setengah masuk sudah batal. Jadi paham ya? Bagi si laki-laki kalau baru masuk setengah itu belum batal karena belum dikatakan jima. Begitu masuk kepalanya seluruhnya kepalanya sudah sempurna masuk, baru dikatakan jima dan batal. Tapi si perempuan sebelum terjadinya jima yang sempurna dia sudah batal duluan. Nah, maka dia tidak kena kafarah uzma karena dia sudah batal duluan sebelum terjadi jima. Jadi paham ya? Nah, jadi yang wajib yang kena ini adalah yang si laki-laki. Si laki-laki itu yang terkena kafarah uzma. Ada lagi? Oke, tidak ada. Saya kira bisa dipahami ya. Jadi itu hal-hal yang membatalkan puasa ada 8. Ada beberapa catatan-catatan di masing-masing itu bisa diingat-ingat. Selain itu tidak membatalkan puasa.
Tetapi tadi ingat ada yang membatalkan puasa itu dua tingkatan. Tingkatan yang pertama membatalkan pahalanya puasa. Jadi puasanya masih sah. Nah, banyak orang puasa, kata Nabi, banyak orang puasa tapi dia nggak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Haus sekali, lapar sekali, sangat haus, sangat lapar, tapi dia nggak dapat apa-apa. Nah itu orang yang puasanya sah tapi nggak dapat pahala. Batalkan pahalanya puasa. Nah, yang sekarang yang berikutnya adalah membatalkan puasanya itu sendiri. Nah, kemudian apakah semua orang yang batal puasanya itu dosa? Ya belum tentu. Nanti kita bahas belakangan, karena ada yang istilahnya batalnya itu terpaksa, mungkin karena sakit atau karena melahirkan, kan tidak bisa dihindari itu, melahirkan, haid, nifas, kan batal puasanya. Tetapi dia tidak dosa. Wallahu a'lam. Semoga Allah fahamkan kita. Allah beri taufik untuk mengamalkan dan menyampaikan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.